Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang literally ada di dalam anatomi tubuh kita sendiri. Sesuatu yang kerja nonstop siang malam, tapi jarang banget kita kasih apresiasi lebih, yaitu saluran pencernaan manusia. Kita bakal lihat gimana tubuh kita ini sebenarnya berfungsi layaknya sebuah pabrik super canggih yang menyulap makanan menjadi bahan bakar kehidupan. Sebagai permulaan, coba deh bayangin hal simpel ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa pas kita masukin makanan utuh ke dalam mulut, misalnya nih sebuah donat yang bentuknya bulat sempurna kayak huruf O, makanan itu pada akhirnya keluar dari tubuh kita dalam wujud yang, ya 100% beda. Perubahan ekstrim ini jelas bukan sulap. Ada proses panjang, mulai dari mekanis sampai kimiawi yang terjadi di dalam sana. Yuk kita telusuri lebih jauh, gimana semuanya ini saling terhubung. Kita masuk ke bagian pertama, rahasia sistem pencernaan kita. Mari kita bedah gastrointestinal tract ini. Biar saya kasih tahu satu fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Saluran pencernaan kita itu sebenarnya adalah satu sistem pabrik pengolahan yang melibatkan 10 organ berbeda loh, dan semuanya kerja bareng. Dan angka yang paling mengejutkan adalah ini. 30-40 jam. Memproses satu gigitan makanan, nyerap nutrisinya sampai akhirnya ngebuang sisa ampasnya, itu bukan hal yang instan. Ini adalah komitmen waktu yang masif dari tubuh kita. Butuh 30-40 jam upaya berkesinambungan yang dikoordinasikan secara luar biasa brilian. Lanjut ke bagian kedua, pencernaan mekanik dan kimiawi. Ini adalah dua metode utama tubuh menghancurkan makanan. Jadi gini, pencernaan mekanik itu ibarat murni sekuatan fisik, mulai dari gigi yang ngunyah dan ngancurin makanan di mulut, sampai otot-otot di lambung yang terus mompa dan ngeramas makanan biar hancur jadi kecil-kecil. Nah, di sisi lain, ada pencernaan kimiawi yang kerjanya di level molekuler. Di sini enzim-enzim di tubuh kita bertindak kayak cairan pelarut, ngubah partikel makanan yang udah kecil tadi jadi bentuk nutrisi super sederhana yang benar-benar siap disedot oleh aliran darah. Ingat, dua proses ini selalu jalan beriringan. Sekarang kita ikuti perjalanannya. Bagian ketiga, perjalanan awal dari mulut ke lambung. Proses di mana makanan diubah menjadi kimus. Ronde pertama, semuanya mulai di mulut. Saat gigi secara mekanik menghancurkan makanan, kelenjar ludah kita ikutan sibuk ngeluarin enzim amilase. Enzim ini secara kimiawi langsung mecah pati jadi gula. Abis itu, lidah ngedorong makanan ini masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini bukan sekedar pipa kosong yang pasif loh. Dia punya panjang sekitar 25 cm dan aktif ngelakuin gerakan meremas atau yang kita sebut peristaltik buat dorong makanan ke bawah. Di ujungnya ada cincin otot alias sfinkter. Sfinkter ini semacam pintu satu arah yang mastiin asam lambung gak naik lagi ke atas. Lewat dari pintu itu, selamat datang di lambung. Kerennya, lambung kita ini bertindak persis kayak bak mandi yang penuh bahan kimia super kuat. Makanan kita bakal direndam dan diaduk di sini selama 2-5 jam bareng getah lambung. Getah ini isinya nggak main-main, ada pepsin buat mecah protein, renin buat ngubah protein jadi kasein, dan asam klorida atau HCl. HCl ini jagoan banget, karena selain ngebunuh kuman penyakit, dia juga ngeaktifin pepsinogen. Sampai di titik ini, makanan kita yang tadinya padat udah meleleh jadi pasta kental yang disebut kimus. Perjalanan berlanjut ke bagian keempat, pabrik penyerapan di usus halus. Disinilah terjadi kolaborasi antara pankreas, hati, dan empedu. Tapi tunggu dulu, usus halus kita ini nggak bisa kerja sendirian ngadepin kimus yang super asam dari lambung tadi. Ada 3 pahlawan di balik layar yang harus turun tangan. Pertama, hati bikin cairan empedu, terus kantung empedu nampung dan nyemprotin cairan empedu ini tepat ke usus halus buat ngancurin lemak. Lalu pahlawan ketiga kita, pankreas. Pankreas ini kerjanya double. Dia bikin enzim buat nyerna karbohidrat, protein, dan lemak. Dan di saat bersamaan, dia ngelepasin senyawa bikarbonat. Bikarbonat ini wajib banget ada buat netralin sifat asam si kimus biar dinding usus halus kita nggak melepuh. Begitu asamnya netral, kimus ini resmi meluncur masuk ke usus halus. Coba tebak seberapa panjang saluran ini? Antara 670 sampai 760 cm. Gila kan? Saluran ini dibagi jadi 3 zona. Ada duodenum, tempat kelanjutan pencernaan kimiawi, terus jejunum dan ileum, tempat keajaiban penyerapan terjadi. Disinilah glukosa, asam amino, dan asam lemak disedot langsung ke aliran darah lewat struktur kecil mirip jari yang namanya villi atau jonjot usus. Villi ini bikin area penyerapan usus kita meluas secara eksponensial.
Setelah nutrisi diserap, kita masuk ke bagian kelima, tahap akhir sistem pencernaan. Ini adalah tahap pemadatan dan pembuangan. Segala sisa ampas yang nggak bisa diserap sama villi tadi bakal masuk ke kolon atau usus besar. Di sini airnya diserap balik dan bakteri baik kayak E. coli ngebantu membusukkan sisa makanan itu jadi feses yang padat. Habis itu feses didorong masuk ke rektum. Rektum ini cuma ruang simpan sementara sepanjang 2,5 cm, tapi dia pinter banget. Dia ngirim sinyal sensorik langsung ke otak Anda buat ngasih tahu, oke, waktunya ke toilet nih. Puncaknya, anus kita yang punya 2 sphincter bakal terbuka perlahan buat ngebuang semuanya keluar tubuh. Tapi ingat ya, pabrik super kompleks yang isinya 10 organ ini bisa aja ngalamin kerusakan kalau nggak kita rawat. Gangguannya macam-macam loh. Dari yang ringan kayak sariawan di mulut karena kurang vitamin C, sembelit karena susah buang air, atau malah diare. Sampai yang levelnya bahaya banget kayak radang usus buntu alias appendicitis karena ada sisa makanan yang nyumbat, lalu infeksi rongga perut atau peritonitis, sampai sirosis hati. Kalau gangguan ini dibiarin, proses penyerapan nutrisi bisa kacau balau dan tubuh kita bakal kekurangan gizi. Makanya perawatannya krusial banget. Bagian keenam, menjaga kesehatan pencernaan Anda dengan memilih bahan bakar yang tepat untuk tubuh. Terus gimana dong cara ngerawatnya? Gampang kok. Ada beberapa kebiasaan harian yang ngaruh banget. Pertama, wajib minum air putih minimal 8 gelas sehari, biar sisa makanan gampang lewat di usus. Terus, banyakin makan serat sama probiotik. Ini makanan kesukaan bakteri baik yang baru aja kita bahas. Kita juga harus ringanin beban hati dan lambung dengan ngurangin alkohol, stop merokok, dan jauhin gorengan yang kolesterolnya tinggi. Dan satu lagi soal kebiasaan. Coba deh kelola stres, pastikan tidur cukup, dan mulai sekarang kalau makan di pelan-pelan aja. Kasih waktu buat enzim di mulut Anda kerja maksimal sebelum dikirim ke lambung. Jadi takeaways dari obrolan kita hari ini adalah ini. Sistem pencernaan Anda itu benar-benar nggak pernah kenal hari libur. Dia butuh 40 jam penuh buat meres setiap tetes energi dari makanan yang Anda telan, pakai gerakan fisik raksasa dan reaksi kimia yang luar biasa rumit. Melihat semua kerja keras ini, pertanyaan yang mau saya tinggalkan buat Anda adalah, nutrisi macam apa sih yang bakal Anda kasih buat mesin luar biasa ini di jam makan Anda berikutnya? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya. Tetap sehat dan teruslah belajar.